Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, melanjutkan pembahasan kita tentang perlu tidaknya kita ini minum vitamin, mengkonsumsi suplemen di saat kita menjalankan ibadah puasa ya. Sebagian orang terkadang sudah merasa puas ya dengan asupan nutrisi sehari-hari yang diperoleh dari makanan, dari kita sahur, kita buka ya. Namun untuk sebagiannya lagi ada yang belum yakin ya apakah nutrisi yang diasup, makanan yang dimakan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mengkonsumsi multivitamin, mengkonsumsi suplemen menjadi alternatifnya. Namun sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa mendapatkan vitamin dari makanan yang alami, dari nutrisi yang alami yang kita makan pada waktu kita berbuka maupun di waktu kita sahur, sesungguhnya itu tentu yang terbaik ya. Namun bila nutrisi dari konsumsi makanan itu memang tidak mencukupi kebutuhan tubuh, ya tentu tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi suplemen, untuk mengkonsumsi vitamin. Ada beberapa kriteria orang yang memang sebaiknya ya adalah minum-minum suplemen, minum-minum vitamin ini. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba untuk menguraikan siapa-siapa yang layak, ya, yang pas untuk mendapatkan vitamin, suplemen saat menjalankan ibadah puasa. Ya. Jadi memang tidak berlaku semua ya, untuk orang-orang khusus saja ya dengan kondisi tertentu. Yang pertama ya, sebagaimana dikutip dari Mayo Clinic Family Health Book, yang harus mendapatkan vitamin suplemen adalah wanita yang berencana hamil, sedang hamil, atau memberi air susu ibu. Menurut data dari European Food Information Council, ada kekhawatiran tentang asupan zat besi yang memadai pada gadis remaja di Denmark, di Prancis, di Polandia, di Jerman, dan di Inggris. Sebab kurangnya asupan zat besi pada wanita bisa meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah dan perkembangan otak yang tertunda. Ya. Tidak cuma itu, zat besi saja, kekurangan asupan folat juga bisa meningkatkan risiko bayi lahir cacat. Misalnya kerusakan saluran saraf seperti spina bifida atau cacat tulang belakang pada janin, dan gangguan perkembangan otak seperti anencephalus. Menurut Mayo Clinic Family Health Book, ya, wanita dengan kriteria di atas membutuhkan gizi tertentu, terutama asam folat. Alasannya, folat bisa membantu mereka untuk mencegah kerusakan syaraf pada janin, sedangkan zat besi bisa membantu ibu terhindar dari anemia. Ya, jadi yang pertama yang harus direkomendasikan untuk minum suplemen ya, yaitu asam folat ya, bukan asam sulfat. Kita jadi teringat pada saat kampanye presiden ya, rame-rame tentang apa mas asam sulfat ya, orang mau asam folat. Jadi ini yang pertama ya, jadi yang harus direkomendasikan untuk minum vitamin adalah wanita yang berencana hamil, yang sedang hamil, atau yang memberi ASI. Ya. Kemudian siapa lagi yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi suplemen adalah untuk saudara-saudara kita yang punya pola makan buruk ya. Karena sibuk bekerja dan alasan lainnya ya, beberapa orang kadang-kadang kurang memperhatikan asupan vitamin dan mineralnya sehari-hari. Misalnya nggak mengkonsumsi buah dan sayur, yang penting manfaatnya bagi tubuh. Oleh sebab itu, jika kamu masuk kategori ini, maka kamu termasuk kriteria yang butuh suplemen. Dengan mengkonsumsi 1 tablet suplemen bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin untuk
tubuh ya. Jadi yang pola makannya tidak bagus ya. Sayangnya pada hari ini kadang-kadang banyak sekali yang mengalami ini ya, pola makannya tidak bagus ini ya. Bagi saya ya, saran saya ya, perbaiki dulu pola makannya. Jadi ini kondisi yang terpaksa saja ya. Udah pola makan tidak bagus, apalagi ini pada usia-usia yang sudah lansia ya. Nah, nanti menjadi salah satu rekomendasi juga gitu ya. Jadi tadi yang pertama adalah untuk ibu yang hamil, yang sedang hamil atau sedang menyusui ya. Dan yang kedua adalah yang pola makannya buruk sehingga menjadi kurang vitamin dan mineralnya. Kemudian yang ketiga yang harus direkomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin adalah alergi makanan atau tidak mengkonsumsi makanan tertentu ya. Ada sedikit orang loh yang alergi pada makanan tertentu ya, misalnya ikan, udang, telur, atau makanan lainnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, konsumsi suplemen menjadi alternatifnya ya. Contoh lainnya adalah untuk mereka yang vegetarian, yang sama sekali tidak mau mengkonsumsi produk hewani karena alasan tertentu ya. Kemungkinan juga membutuhkan vitamin B12 dan zinc. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang direkomendasikan untuk minum suplemen adalah saudara-saudara kita yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Sebagian lansia terkadang tidak mampu lagi untuk menyerap vitamin B6, B12, dan vitamin D seperti biasanya. Oleh karena itu, konsumsi suplemen lebih diperlukan. Selain itu, suplemen juga bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan menurunkan risiko terserang infeksi tertentu. Jadi memang untuk lansia ini, di luar bulan puasa pun sebenarnya mereka seringkali harusnya minum suplemen ya. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah untuk saudara-saudara kita yang perokok ya. Yang ini juga masuk ke dalam kriteria yang butuh suplemen ya. Alasannya sederhana, sebab tembakau dapat menurunkan proses penyerapan berbagai macam vitamin dan mineral ya. Contohnya vitamin B12, B6, vitamin C, folat, dan juga niacin. Kemudian siapa lagi yang butuh suplemen adalah yang diet rendah kalori. Kalau kita sedang menjalani diet rendah kalori, ada baiknya untuk mengkonsumsi suplemen agar kebutuhan mineral dan vitamin tercukupi. Umumnya kebutuhan kalori seorang sekitar antara 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, bila diet rendah kalori hanya mengkonsumsi kurang dari 1.000 kalori per hari, maka kemungkinan besar kita membutuhkan suplemen vitamin dan mineral. Kemudian selanjutnya adalah untuk kita saudara-saudara kita yang memasuki masa postmenopause ya. Terkadang tanpa bantuan suplemen, beberapa wanita kesulitan untuk mendapatkan jumlah kalsium dan vitamin D yang diperlukan tubuh. Menurut penelitian, suplemen kalsium dan vitamin D terbukti bisa melindungi dari osteoporosis. Dan yang terakhir yang butuh suplemen adalah saudara-saudara kita yang mengkonsumsi alkohol ya. Tentu saja kalau kita umat muslim ya, umat yang sedang menjalankan puasa ya, pastinya tidak mungkinlah mengkonsumsi alkohol ya. Jadi kalau untuk saudara-saudara kita yang sering mengkonsumsi alkohol itu juga butuh suplemen ya. Jika kamu sering mengkonsumsi alkohol, maka kamu masuk dalam kriteria orang yang butuh suplemen. Loh kok bisa? Ya karena konsumsi alkohol secara berlebihan itu ternyata dapat mengganggu pencernaan, mengganggu penyerapan folat, vitamin A, vitamin D, dan juga B12 dan juga tiamin. Jadi itulah kriteria-kriteria yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa dan ingin mengkonsumsi suplemen. Mungkin saya bacakan sekali lagi ya. Yang pertama adalah yang butuh suplemen adalah wanita yang berencana hamil, sedang hamil, atau sedang menyusui, ya. Pola makan yang buruk, ya. Kemudian alergi makanan, ya. Atau tidak mengkonsumsi makanan tertentu, ya. Kemudian berusia 65 tahun ke atas atau lansia, perokok, ya. Diet rendah kalori, memasuki masa postmenopause, dan juga sering mengkonsumsi alkohol. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Apakah Anda masuk kriteria tadi? Jika iya,
silahkan untuk mengkonsumsi suplemen, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi jika Anda tidak masuk kriteria itu, ya akan sangat lebih baik Anda cukup lengkapi kebutuhan nutrisi Anda dengan makanan-makanan yang bernutrisi dan menjaga konsumsi air putih Anda di saat berbuka dan juga di saat sahur ya. Mari kita jalankan ibadah puasa kita dengan penuh sukacita, dengan tetap menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa selesai melakukan ibadah puasa dengan tanpa penyakit dan sebagainya. Tetap semangat, tetap sehat. Ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.